Ya, bismillah anak-anak ibu yang tadi masih bingung, nggak ngerti bu, itu gimana ya caranya untuk menganalisis suatu kegiatan ekonomi tersebut masuk ke dalam transaksi apa. Sebelumnya kita harus hafalkan dulu ada 5 akun: harta, hutang, modal, pendapatan, biaya. Nah, ini wajib dihafal ya, wajib dihafal dan berurutan. Harta, hutang, modal, pendapatan, biaya. Nah, setiap kali harta bertambah, dia ada di sebelah debit. Kemudian, setiap kali biaya bertambah, dia ada juga di sebelah debit. Jadi yang awal dan yang akhir setiap kali bertambah itu ada di sebelah debit. Nah, hutang, modal, pendapatan, 3 akun ini setiap kali bertambah mereka ada di sebelah kredit. Kredit, kredit. Ya. Jadi ini hafalkan: harta, hutang, modal, pendapatan, biaya. Setiap kali harta bertambah debit, hutang bertambah kredit, modal. Yang penting kalian hafal gini aja: harta, hutang, modal, pendapatan, biaya. Harta, ini ya jempol harta, biaya kelingking ya. Itu setiap kali bertambah ada di sebelah debit. Hutang, modal, pendapatan setiap kali bertambah ada di sebelah kredit ya. Nah, kalau misalnya berkurang, itu tinggal kebalikannya. Berarti kalau harta berkurang ada di sebelah kredit, hutang berkurang ada di sebelah debit, modal berkurang ada di sebelah debit gitu. Jadi kita hafalkan ketika bertambah saja. Kalau berkurang berarti kebalikannya ya. Ibu ulangi sekali lagi: harta, hutang, modal, pendapatan, biaya. Setiap kali harta dan biaya atau beban bertambah itu sebelah debit. Hutang, modal, pendapatan bertambah itu sebelah kredit. Contohnya gini, misalnya ya di soal ada Tuan Agus menginvestasikan uangnya untuk modal sebesar 100 juta ya. Misalnya seperti ini: Tuan Agus menginvestasikan uangnya untuk modal sebesar 100 juta. Nah, berarti ini masuk ke dalam transaksi apa nih? Nah, kita bikin dulu kolom jurnal umumnya ya. Jadi di dalam jurnal umum itu kolomnya ada kolom tanggal, keterangan, rep, debit, dan kredit ya. Ini kita bikin kolom seperti ini. Ini namanya jurnal umum ya. Nanti bikin di atas judulnya jurnal umum perusahaan apa gitu ya, periode tahun berapa ditulis di situ. Nah, misalnya ketika Tuan Agus melakukan transaksi tadi, Tuan Agus ya, misalnya tanggal 1, kita tulis tanggal 1 Juli misalnya. Nah, itu kan menginvestasikan uangnya. Uang itu berarti masuk ke dalam kategori harta. Harta di dalam akuntansi itu namanya kas ya. Kita tulis kas, ya kan? Nih ya, harta bertambah di sebelah debit, berarti kita tulis kas di sebelah debit 100 juta. Kemudian modal ya, untuk modal kan. Tadi modal bertambah di sebelah mana modal? Modal bertambah sebelah kredit, berarti kita simpan juga di sini di sebelah kredit 100 juta. Seperti itu. Misalkan contoh yang kedua. Contoh yang kedua, misalnya dibeli kendaraan seharga 80 juta, dibayar tunai 40 juta, sisanya
dibayar kemudian. Nah, berarti ada kendaraan. Kemarin kan harta banyak macamnya ya. Ada harta tetap, harta lancar. Nah, kendaraan itu masuk ke dalam kategori harta tetap. Misalnya transaksinya tanggal 2 Juli. Oh, berarti hartanya berupa kendaraan. Ini tulisnya bukan harta ya di jurnal, tapi jenisnya apa? Karena harta kan macam-macam ya. Ada kas, ada kendaraan. Berarti kita tulis di sini kendaraan. Kendaraan nilainya tadi di debit 80 juta. Kalau harta bertambah 80 juta. Kemudian kita beli tadi, dibeli tunai 40 juta. Berarti harta kita yang berupa kas ya. Harta kita yang berupa kas, berupa uang itu berkurang. Berarti kita simpan di sebelah kredit 40 juta. Ya. Kemudian karena dibayar kemudian sisanya berarti ada hutang. Hutang bertambah kan di sebelah kredit. Ya, tinggal kita masukkan. Nah, nanti antara debit dan kredit kita total semuanya itu harus balance, harus sama jumlahnya, harus seimbang ya. Jadi yang penting kalian hafal 5 akun ini. Harta, hutang, modal, pendapatan, biaya. Tinggal nanti kalian analisis masuk ke dalam transaksinya gitu ya. Seperti itu. Oke ya, mudah-mudahan paham. Terima kasih.